退后一步的受死吧！ Halo, kembali lagi bersama Kincur Film. Kali ini Kincur Film akan mengulas film yang berjudul New God Neza Reborn. Tanpa berlama-lama, yuk simak sampai habis. Di awal film, kita akan melihat pemeran utama yang bernama Lee Yoon Xiang. Terlihat ia sedang melakukan balap motor jalanan, yang mana hal itu sangat ia sukai. Selama balapan, ia selalu menang dan dapat mengalahkan lawan-lawannya. Kemudian, kita akan dikenalkan dengan gadis yang bernama Kasha. Ia adalah teman baik Yoon Xiang yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Yoon Xiang tak sengaja melihat orang yang baru saja ia kalahkan. Ternyata, itu adalah seorang wanita yang sangat cantik jelita. Ia kemudian berusaha untuk mengenalkan dirinya kepada wanita itu. Namun, wanita itu pergi mengabaikan Yoon Xiang. Sesaat kemudian, ia didatangi oleh sosok bertopeng dan sosok itu meminta bantuan Yoon Xiang agar bisa memperbaiki motor yang ia miliki. Namun, Yoon Xiang pergi dan meninggalkan sosok bertopeng tersebut. Shin kemudian berganti memperlihatkan kota Donghai, tempat di mana Yoon Xiang tinggal. Kota tersebut dikuasai oleh klan De, klan terkuat dari 4 klan di kota itu. Air menjadi hal penting di kota itu, karena hanya para penguasa dan orang yang kaya bisa mendapatkan air dengan mudah. Kemudian, Shin beralih ke Yoon Xiang. Dirinya bekerja sebagai kurir barang ilegal di kota tersebut. Saat tengah mengantar barang tersebut, ia sempat melakukan sabotase air klan De. Hal itu menyebabkan kebocoran air di kota Donghai dan membuat banyak orang bisa mendapatkan air dengan mudah. Keesokan harinya, saat di markas, terlihat anak kucing yang dibuang. Kemudian Yoon Xiang mengambilnya. Malam harinya, ia pergi ke tempat hiburan. Terdapat Kasha di sana yang bekerja sebagai penyanyi di tempat tersebut. Yoon Xiang kemudian memberikan kucing tersebut kepada Kasha dan mereka pulang bersama-sama. Shin berganti memperlihatkan aktor lain bernama Pangeran Ketiga dari klan De. Ia adalah anak dari penguasa klan De. Saat di perjalanan, Yoon Xiang dan Kasha secara tidak sengaja bertemu dengan pangeran. Nampaknya, pangeran tersebut sangat tertarik dengan motor Yoon Xiang dan ingin membeli motornya. Namun, Yoon Xiang tidak menggubris pangeran tersebut dan ia pergi begitu saja meninggalkannya. Saat di rumah, terlihat ayahnya dan Yoon Xiang memiliki kakak bernama Jen Sang. Saat makan malam, sang ayah menuturkan bahwa ia sangat tidak setuju dengan pekerjaan ilegal. Namun, Yoon Xiang tidak menerima akan hal itu dan ia pun pergi. Kemudian, kakak Yoon Xiang mencoba menasihatinya agar ia keluar dari pekerjaannya yang ilegal itu. Dikarenakan kakak Yoon Xiang sendiri adalah petugas di biro kepolisian, ia sangat peduli dengan adiknya. Saat di perjalanan, Yoon Xiang terlihat diikuti oleh seseorang. Ternyata itu adalah pangeran dari klan De dan para pasukannya. Mengetahui ada hal yang tidak beres, Yoon Xiang dengan cepat segera melarikan diri. Kemudian, kejar-mengejar terjadi di antara mereka. Dikarenakan Yoon Xiang pembalap yang handal, ia berhasil menyingkirkan semua pasukan dan bahkan sang pangeran tak berdaya menghadapinya. Tak terima dengan hal itu, sang pangeran langsung menyerang Yoon Xiang dengan kekuatan esnya. Kasha terjatuh dan terluka. Kemudian, pangeran membunuh kucing yang dihadiahkan Yoon Xiang pada Kasha. Saat hendak pergi, terjadi sesuatu kepada Yoon Xiang. Ia mengeluarkan aura api dan langsung memukul pangeran. Serangan itu membuat tangan pangeran tersebut melepuh. Melihat apa yang baru saja terjadi, kemudian pangeran tersebut pergi meninggalkan Yoon Xiang. Selepas itu, Yoon Xiang kemudian jatuh pingsan. Namun, nampak ada seseorang yang tengah memperhatikannya dari kejauhan. Shin kemudian berganti memperlihatkan pangeran yang berusaha menyembuhkan lukanya, namun usahanya sia-sia. Sedangkan penasihat klan De tersebut menelepon ke ketuanya dan melaporkan apa yang baru saja terjadi. Di sisi lain, Yoon Xiang terbangun dan ia bertemu dengan wanita yang dikalahkannya saat balapan saat itu. Ternyata, ia adalah seorang dokter di tempat itu, dan namanya adalah Dr. Su. Dr. Su mengatakan bahwa pria bertopenglah mengantarkan ia ke tempat itu. Saat diperiksa, nampak luka Yoon Xiang sembuh dengan cepatnya. Namun, tiba-tiba ia merasakan flashback kejadian tadi malam. Kemudian,
ia teringat kepada Kasa. Saat melihat Kasa, Yungxiang nampak sedih karena melihat kondisi Kasa yang terkulai lemas ditambah satu kakinya harus diamputasi karena tertindih motor Yungxiang. Sesaat kemudian, kakak Yungxiang datang menemui Yungxiang. Akan tetapi, tiba-tiba klan T datang. Hal mengejutkan terjadi. Ketua klan tersebut malah meminta maaf dan memberikan batangan emas kepada Yungxiang. Saat hendak diterima oleh kakaknya, Yungxiang langsung menipisnya dengan keras. Kemudian, Yungxiang pergi. Saat di perjalanan, kakak Yungxiang mencoba menyusul Yungxiang. Akan tetapi, tiba-tiba ada dua makhluk utusan ketua klan D untuk membunuh Yungxiang. Yungxiang mencoba melarikan diri, namun sayang, mereka sudah terpojokkan. Tanpa pikir panjang, ia mengeluarkan kekuatan apinya hingga membuat salah satu dari mereka terbakar. Ia hampir dibunuh oleh makhluk tersebut, tetapi makhluk itu dibunuh dengan mudahnya oleh sosok bertopeng yang ada di awal film. Sosok bertopeng tersebut menyebut Yungxiang dengan nama Neza dan mengatakan mereka sudah saling mengenal. Kemudian, ia meninggalkan Yungxiang. Lalu, dengan cepat Yungxiang membawa kakaknya ke rumah sakit. Scene berganti memperlihatkan markas klan De. Di sini, Bos De memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya kepada putranya. Ternyata, ia adalah Raja Naga dari Laut Timur. Ia juga mempunyai luka yang sama seperti yang ada pada anaknya. Bahkan, luka ini tidak bisa sembuh lebih dari 3000 tahun. Bosde juga menambahkan bahwa Yongxiang adalah regenerasi dari dewa yang kuat, kejam, dan gila yang bernama Neza. Di sisi lain, Yongxiang pergi menemui sosok bertopeng itu. Sosok itu menjelaskan bahwa siapa dirinya sebenarnya. Ia menambahkan bahwa sosok Neza selalu berinkarnasi dari kematiannya dari generasi ke generasi. Dan sosok itu juga menjelaskan siapa identitas Bosde yang sebenarnya. Sedangkan di sisi lain, sang pangeran mengetahui bahwa ia pernah dibunuh oleh Neza di masa lalu. Namun, sang ayah dengan segala kekuatannya menempa tulang baja untuk menghidupkannya kembali. Selama 3000 tahun, Bosde dan tiga raja naga lainnya bersatu untuk mengalahkan Neza. Mereka juga terus mengawasi kota Donghai. Mereka akan membunuh seseorang yang dianggap sebagai reinkarnasi Neza. Kemudian, Bosde datang ke tempat sosok bertopeng tersebut dengan membawa dua koper emas dan satu kartu. Ia meminta agar mau bekerja sama dengannya agar membunuh Yongxiang. Namun, sosok bertopeng itu sangat banyak beralasan dan mengatakan akan mempertimbangkannya. Saat di rumah sakit, terlihat Yongxiang tengah menjaga kakaknya. Kemudian, datanglah ayahnya dengan wajah yang sangat kecewa. Dan itu membuat Yongxiang mengingat kembali masa lalunya hingga menyebabkan kebakaran kecil. Setelah kejadian itu, Yongxiang pergi ke sosok bertopeng itu. Ia meminta sosok bertopeng itu agar mau jadi gurunya. Yongxiang ingin mengendalikan kekuatannya. Awalnya, sosok itu menolak. Namun, Yongxiang mengatakan akan membantunya memodifikasi motornya jika ia mau menjadi gurunya. Alhasil, sosok itu langsung menyetujuinya. Ia lalu mengajak Yongxiang ke tempat pribadinya. Di sana, Yongxiang dilatih dengan sosok bertopeng tersebut. Yongxiang juga membuat armor baja yang dapat mengendalikan kekuatan apinya. Walau ia latihan setiap hari, ia tidak pernah melupakan kakaknya dan juga Kasa. Yongxiang bahkan membuatkan Kasa kaki buatan untuk membantunya berjalan. Suatu hari, setelah cukup berlatih, Yongxiang menantang si sosok bertopeng untuk berlatih tanding. Dengan tombak apinya, ia mengeluarkan segala kekuatan yang telah ia latih. Pertarungan itu membuat topeng sosok itu terlepas dan terlihat aslinya. Ternyata sosok itu adalah siluman kera. Sosok tersebut memperkenalkan dirinya sebagai kera enam telinga. Akan tetapi, Yongxiang malah menuturkan bahwa kera enam telinga adalah penipu yang sangat licik. Mendengar hal itu, si kera itu pun sangat marah. Dia kemudian memprovokasi Yongxiang dengan mengatakan bahwa Yongxiang adalah pembawa masalah dan bencana. Dengan amarah tinggi, kemudian Yongxiang mengeluarkan Susanoo Dewa Nezanya. Kemudian, ia berlatih untuk mengeluarkan Susanoo Dewanya, namun usahanya sia-sia. Si kera enam telinga menambahkan bahwa dia tidak dapat memanggilnya begitu saja karena Yongxiang belum menyatu dengan tubuh dewanya. Namun, jika Yongxiang ingin mendapatkan kekuatan Neza yang sebenarnya, ia harus mendapatkan astranya kembali. Si kera menjelaskan
bahwa Neza mempunyai dua astra, yaitu pita langit dan cincin api kosmik. Scene berganti memperlihatkan sang pangeran dan penasihat klan D sedang mengintai pergerakan Yunxiang. Saat di tempat kerjanya, Yunxiang didatangi oleh Dr. Su. Dr. Su mengabari bahwa kakak Yunxiang sudah sembuh. Dia juga meminta bantuan Yunxiang untuk memperbaiki motornya. Namun secara tiba-tiba, dengan senyap kelompok klan D menyerang ke tempat itu dan mengajar teman Yunxiang. Yunxiang yang sudah hampir terbunuh, tapi beruntung Little Six temannya berhasil menyelamatkannya. Ternyata itu adalah serangan dari penasihat klan D yang ternyata adalah siluman kata. Kemudian mereka pun bertarung. Nampaknya siluman katak tersebut terlalu kuat, hampir saja membunuh Yunxiang. Namun mendadak Susanoo Dewa Neza kembali muncul dan dengan sekejap membakar siluman katak tersebut sampai terbakar hangus. Scene kemudian berganti. Teman kerja Yunxiang yang bernama Ling mendatangi klan De. Rupanya ia berkhianat kepada Yunxiang. Ia menawarkan bantuan kepada pangeran klan De untuk mencelakai Yunxiang. Keesokan harinya, Yunxiang menjenguk Kasa yang masih dirawat. Namun, ia masih merasa bersalah dengan Kasa. Dr. Su kemudian mencoba untuk menenangkannya. Saat itu, Kasa terbangun dan mendengar perbincangan mereka. Dengan rasa kecewa, Kasa pergi meninggalkan mereka. Kasa hanya bisa menangis seorang diri, menyadari apa yang telah terjadi pada dirinya. Secara tidak sengaja, Kasa melihat Ling masuk ke kamar Little Six dengan mencurigakan. Rupanya, Ling mengendorkan baut yang ada di armor Yunxiang. Namun, Little Six terbangun dan tanpa belas kasihan, Ling langsung membekapnya dengan bantal sampai mati. Sayangnya, Kasa yang melihat hal itu diketahui oleh Ling. Kemudian, Ling mengejar Kasa dan hendak membunuhnya. Saat jarak sudah dekat, semakin dekat, tiba-tiba terjadi ledakan. Rumah sakit itu pun diserang dengan bom secara membabi buta. Kepanikan pun terjadi di tempat itu. Sementara, Yunxiang berusaha menyelamatkan semua orang yang ada di rumah sakit itu. Serangan itu ternyata dari monster pembunuh utusan klan De. Dengan amarahnya, kemudian Yunxiang mengeluarkan Susanoo Dewa Nezanya. Namun, ayahanda Yuzhang melihat Yuzhang. Ia menyadari siapa anaknya sebenarnya. Yuzhang mencoba untuk menghadang satu persatu bom itu. Namun, baju armornya mengalami kerusakan akibat perbuatan Ling tadi. Salah satu bomnya lepas dan mengarah ke rumah sakit itu. Dengan berteriak, ia meminta agar Susanoo-nya untuk menghadang bom tersebut. Namun, ia malah menghilang dan bom tersebut meledakkan rumah sakit tersebut. Melihat hal itu, amarah Yunxiang semakin menjadi-jadi hingga ia langsung melakukan perlawanan dari sumber serangan. Ia sempat diserang oleh sosok siluman wanita yang bergerak sangat cepat dan lincah. Namun, kemudian siluman wanita itu menghilang. Kemudian, Yunxiang kembali ke rumah sakit. Semua orang berhasil selamat, tapi tidak dengan ayahnya. Ayah Yunxiang sekarat dan kemudian tiada. Scene berganti memperlihatkan siluman kera mendatangi markas klan De. Saat di sana, ia dikagetkan oleh siluman air yang bekerja di tempat itu. Ia menyadari bahwa siluman itulah yang menyerap air di kota Donghai. Bos De sendiri mengancam akan membunuh anak siluman tersebut jika tidak mau bekerja. Itu dilakukan dirinya untuk menyempurnakan kekuatannya. Bos De kemudian mencurigai si kera kenapa Yunxiang bertambah kuat dan bukannya mati seperti kesepakatan mereka. Namun, lagi-lagi si kera berusaha membuat alasan. Namun sayang, Bos De sudah mengetahui hal yang sebenarnya bahwa dialah yang sudah melatih Yunxiang selama ini. Siluman wanita yang pernah menyerang Yunxiang kemudian langsung menyerangnya. Dan Bos De berhasil menangkap si kera dengan pita langit milik Neza. Namun, kemudian muncul seseorang di tempat itu. Ternyata itu adalah Yunxiang yang sudah memetai habis pengawal klan De di tempat itu. Dengan cepat, Yunxiang langsung menyerang Bos De. Namun, Bos De langsung menahan Yunxiang dengan pitanya. Ternyata, pita itu tak sanggup menahan Yunxiang yang sudah dilanda dendam dan amarah. Hal itu sangat mengejutkan Bos De. Merasa kekuatannya belum cukup, Bos De memilih untuk mundur. Dan di sini Pangeran Naga melawan Yunxiang. Saat setelah membunuh si Pangeran Naga,
Lagi-lagi wanita siluman itu hendak menyerang Yunxiang. Namun, ia diselamatkan oleh si kera. Si kera hendak membunuhnya, namun Yunxiang menahannya. Ia bertanya kepada si kera, siapa wanita itu? Dan si kera memberitahukan bahwa wanita itu adalah siluman awan merah, murid dari iblis Siji. Rupanya, siluman tersebut mempunyai dendam kepada Neza karena telah membunuh saudarinya. Wanita itu memprovokasi Yunxiang, hingga Yunxiang kembali ke ingatan masa lalunya. Ia mengingat masa lalunya sebagai Neza yang menentang istana langit, dewa, dan orang tuanya. Menyadari hal itu, kemudian ia meminta si kera untuk melepaskan wanita itu. Yunxiang bertanya mengapa si kera selalu membantunya. Si kera menjawab bahwa ia telah kenal lama dan ia menunjukkan jati dirinya yang asli. Ternyata, ia adalah Wukong, sang raja kera legendaris. Wukong menjelaskan bahwa pita merah yang dipakai Bos De adalah astra milik Neza. Dia juga menjelaskan lubang itu adalah lubang yang menuju laut timur di bawah air terjun dasar laut, dan itu adalah istana Raja Naga. Wukong menambahkan, Yunxiang bukan Neza yang asli dikarenakan ia tidak bisa mengendalikan pita tersebut. Setelah itu, ia kembali ke rumah sakit dan meminta maaf kepada kakaknya terhadap apa yang telah terjadi. Kemudian muncul Ling, dan ia mencoba memprovokasi orang-orang yang ada di situ. Ia menjelaskan bahwa Little Six dibunuh oleh Yunxiang. Rupanya, ia lupa bahwa Kasa masih hidup dan Kasa menjadi saksi akan kematian Little Six dan kerusakan armor yang diperbuatnya. Kemudian, semua orang marah dengan Ling. Dia langsung menyergap Kasa. Ia mengancam akan membunuhnya. Tanpa sadar, ia terjatuh dan mati. Saat pemakaman sang ayah, Yunxiang merasa bersalah terhadap apa yang terjadi. Tetapi, Dr. Su kakaknya dan Kasa memberikan semangat untuk terus berjuang dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Dan akhirnya, Yunxiang memutuskan untuk pergi ke Istana Naga untuk melawan Sang Raja Naga. Sementara itu, Sang Raja Naga hanya bisa ikhlas merelakan tewasnya anaknya di tangan Yunxiang. Kemudian, Yunxiang bersiap pergi menuju Istana Raja Naga. Namun, saat di perjalanan, ia diserang oleh monster air laut. Namun, rintangan itu tak berlangsung lama. Kemudian ia berhasil masuk ke Istana Naga dan ia mencoba melepaskan siluman air dari jeratan pita. Namun ia belum berhasil. Saat itu terjadilah pertempuran dahsyat sekali sehingga warga Donghai terancam dilanda tsunami karena lepasnya naga-naga tersebut. Saat Yunxiang terkapar lemas, ia bertemu dengan Susanoo Dewa Nezanya. Ia meminta agar Susanoo-nya menghadang tsunami yang akan menerpa kota Donghai. Kemudian Susanoo tersebut mengupgrade tubuh Yunxiang dan naga-naga yang menyebabkan tsunami tersebut berhasil ditarik oleh Yunxiang. Dan hari itu juga turun hujan. Kemudian Yunxiang naik ke permukaan dengan pita langitnya bersama Dr. Su. Di situ ia ditemui oleh si kera dan si kera meminjamkan motornya. Dan tamat.